Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembahasan tentang cara menyusun analisa transaksi pada perusahaan dagang. Pada video ini adalah video lanjut dari bagian video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan mulai dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 7 pada nanti di tanggal 22 baru dia bayar. Kita lihat tanggal 3. Transaksinya berapa nilai di tanggal 3. Oke, ini tanggal 3 dijual barang dagang kepada toko laris. Berarti di tanggal 3 ini terjadi penjualan, tapi secara kredit karena ada syarat. Nanti di tanggal 22 baru dia lunasi toko laris. Berarti kalau dia lunasi berarti
kasnya bertambah pada toko ini, yaitu toko ini Mukti Ahmad. Berarti karena toko laris sudah memberikan pembayaran, berarti perusahaan Mukti Ahmad ini berarti kasnya bertambah. Kemudian yang kedua itu piutangnya berkurang karena dia sudah lunasi. Yang dulunya bertambah, yang dulunya di sini di tanggal 3 karena dijual barang dagang, berarti piutangnya bertambah karena dijual secara kredit. Nanti di tanggal 22 baru dia lunasi, berarti kalau dia lunasi berarti tanggal 22 itu nanti kasnya bertambah, kemudian piutangnya berkurang karena dia lunasi. Nah, sini dia lunasi. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang sebesar di tanggal 3. Berapa tanggal 3? Sebesar 700.000. Itu sebesar 700.000. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut kita periksa apakah di tanggal 3 ini ada potongan. Kita lihat apakah di tanggal 3 ini ada potongan karena ini ada syarat 2/10. Apakah dia mendapat potongan? Nah, ini artinya 2/10 artinya dia mendapat potongan 2%, diskon 2% kalau toko laris membayar 10 hari dari tanggal 3. Tapi kalau lewat dari 10 hari tidak mendapat potongan. Kita lihat tanggal berapa dia bayar. Tanggal 3 transaksinya. Tanggal berapa dia bayar? Tanggal 22. Berarti melewati dari 10 hari dari tanggal transaksi dari tanggal 3 ke 22 berarti lewat dari 10 hari, berarti tidak dapat potongan. Tidak dapat potongan penjualan. Berarti kalau begitu hanya ini kas bertambah, piutangnya berkurang. Berarti kita buat jurnalnya. Berarti ini debit, ini kredit. Berarti jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar 700.000. Oke, kita lanjut tanggal 26. Tanggal 26 ini dibeli tunai perlengkapan seharga 200.000 dan peralatan seharga 300.000. Berarti analisanya sama seperti perusahaan jasa, yaitu kalau dibeli tunai berarti kasnya berkurang, perlengkapan bertambah, kemudian peralatan bertambah. Kasnya berkurang sebesar 500.000 karena dia beli peralatan 300, perlengkapan 200, kemudian perlengkapannya bertambah 200, kemudian peralatannya bertambah 300. Berarti sebelum kita jurnal kita tentukan debitnya ini di sisi kredit, ini di sisi debit, ini di sisi debit. Kemudian buat jurnalnya. Berarti perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian kas. Ini sebesar 200.000, ini sebesar 300.000, dan ini sebesar kas sebesar 500.000. Berarti debit dan kredit imbang. Ini 500.000 debitnya, 500.000 juga kreditnya, berarti sudah imbang. Oke, kita lanjut. Di tanggal 27 diterima bunga ban. Berarti kalau diterima, kita analisa kalau diterima berarti kasnya bertambah. Diterima bunga ban berarti pendapatan bunga bertambah sebesar 45.000. Berarti kalau kita tentukan debit kreditnya, ini debit,
ini kredit. Pendapatan bertambah pada sisi kredit, berarti kita buat jurnalnya itu kas pada pendapatan bunga. Kemudian sebesar 45.000. Kemudian kita lanjut tanggal 30. Tanggal 30 diambil uang untuk keperluan pribadi. Berarti kalau diambil analisanya sama seperti perusahaan jasa, yaitu price bertambah, kemudian kas berkurang sebesar 600.000. Ini tentukan debit kreditnya, debit. Kalau kas berkurang itu di kredit. Kemudian jurnalnya itu price pada kas sebesar 600.000. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai cara menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Ini adalah video terakhir untuk pembahasan analisis transaksi. Oke, terima kasih. Inilah hasil akhir dari transaksi yang kita bahas pada video kali ini. Dan untuk mengakhiri video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video berikutnya.